Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinus. Sekarang saya diajak ke kebun. Kebun, Sore ini oleh Belinyoman ini dari Tour de Les. Dan Belinyoman ini punya paket wisata ya yang ada di Pinus. Terus Iya, benar. ini memang asli Les. Iya, saya Bukan asli KW. Les. Bukan KW. Sebelumnya Om Swastiastu, Mas Swastiastu. Oyik. Oke. Semoga sahabat Pinus semuanya sehat dan bahagia selalu. Wah, itu penting. Amin. Apakah ada amin? Ya. Oh, ada. Ya, Beli. Ya. Sebagai anak Les nih ya, kan punya potensi banyak nih daerah sini yang berhubungan dengan wisata, dan dirimu punya background pendidikan di wisata ya? Di pariwisata. Kebetulan. Nah, Ya. Ini Hotel dong, manajemen dulu. Hotel manajemen. Ceritain dong tentang paketan wisatamu dan tentang Les. Oke, yang pertama mungkin biar tentang Les dulu ya. Ya, secara garis besarnya itu Les itu Desa Les adalah salah satu desa di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Jadi jelas kalau misalnya orang mau ke Buleleng, ya Desa Les itu di Kabupaten Buleleng. Tapi Buleleng itu kan luas banget. Kabupaten, Nah, ya. Les itu berada di Buleleng Timur gitu ya, Kecamatan Tejakula. Jadi itu secara geografis Les. Nah, kebetulan saya anak Les, bukan KW ya, anak Les. Jadi ada sedikit background tourism lah ya, pariwisata. Jadi saya membuat aktivitas berbasis di desa. Menunya semua tentang kelokalan atau lokalitas yang ada di desa. Langsung imajinasikan namanya Tour de Les, karena kebetulan ya semua tentang perjalanan biasanya tour gitu ya. De Les, Desa Les, Tour de Les. Dan akhir-akhir ini banyak itu kayak Perancis gitu. Iya, memang udah gitu aja, natural aja. Tour de Les, Tour Desa Les gitu sih sebenarnya. Iya. Nggak masalah juga gitu. Iya. Oke. Apa aja paketan wisatanya? Sehingga maksudnya ini kalau buat teman-teman Sobat Pinus yang nonton nih. Iya. Mereka dapat apa sih kalau mau kesini gitu? Oke, untuk Tour de Les kita itu sangat concern di CBT, Community Based Tourism. CBT, Ya, oke. Community Based Tourism itu kita itu memang membuat paket ke community atau komunitas, seperti misalnya ke petani garam. Oke. Ya, terus nanti berhubungan dengan komunitas petani arang. Oke. Petani gula juru. Terus penggabungan itu setelah jalan, karena kebetulan Desa Les ini adalah desa yang sangat-sangat komplit, mempunyai geografis laut dan gunung. Jadi petani garam itu dari laut, kita dari laut menuju ke bukit, ada petani arak nanti, petani gula juru gitu. Jadi itu akan kita lakukan trip kurang lebih 3-4 jam dan berakhir di air terjun. Nah, ini pun kita juga sering customize. Jadi banyak sekali ada anak-anak muda komunitas yang membuat produk-produk baru. Misalnya ada nanti madu, ada kebun organik. Nah, kita juga bisa customize itu. Jadi boleh dibilang ini sesuai juga kalau misalnya ada tamu, saya ingin belajar tentang kebun organik yang menggabungkan antara bagaimana Desa Les ini mengelola sampahnya. Kita juga ada aktivitas seperti itu. Jadi intinya ini adalah berbasis komunitas, community based tourism. Oke. Jadi berapa tadi? Kurang lebih 4 jam ya tripnya? 4 jam. Itu jalan kaki semua tuh atau? Bisa di-customize, tetapi untuk yang fix kita itu ketemu di meeting point. Nah, ada meeting point-nya. Meeting point-nya di Desa Les itu Les Cantik Homestay. Sebelahnya Warung Sukun. Oke. Ya gampang lah dicarinya. Gampang. Setelah itu kita naik carry pickup, carry terbuka, menuju ke pantai. Nah, kalau misalnya ladang garamnya aktif, kita ke sana. Tapi pertanyaannya kalau nggak aktif gimana? Kita masih bisa.
Karena kan ada gudang penyimpanan garam, lahan garam itu masih kita bisa ceritakan dan lihat gitu. Meskipun masuk musim hujan misalnya. Oh, itu tadi yang mau saya tanyakan. Iya, Emang bisa. ladang garam bisa nggak aktif? Ternyata terkait dengan musim ya. Musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim hujan kan otomatis istirahat ya. Tapi kita masih bisa ajak ke sana melihat seperti ini loh bentuk ladang garamnya. Kan nggak habis itu. Dan stok garamnya pasti ada. Gitu. Dan maksudnya kalau melihat ini buat itu, ini buat itu, buat itu gitu bisa, sangat bisa. Ya, setelah itu kita akan berlanjut ke komunitas petani arak. Petani arak? Iya, karena banyak sekali di sini petani arak. Itu ada sekitaran 30-an bahkan lebih gitu. Jadi kekuatan dari Tour de l'Asse ini adalah menawarkan experience. Karena tidak hanya kita akan ngomong petani garam, tapi dalam perjalanan menuju ke itu akan banyak sekali melihat bagaimana dan seperti apa kehidupan atau pola-pola hidup, pola-pola kegiatan masyarakat desa. Misalnya tiba-tiba ada yang melakukan ritual, kita lihat, seperti ini. Bahkan kita melewati kuburan desa, kuburannya seperti ini. Nah, itu kan jadi experience yang memang tidak tercantum listnya, tapi banyak sekali, mengcover semuanya. Berarti maksudnya paketannya nggak saklek. Nggak saklek, bisa mungkin di-customize. banyak kejutan di dalam perjalanan itu ya kan? Sangat banyak. Ya. Papasan dengan petani yang lagi baru panen. Oh iya, baru panen 2, kita berhenti. Dikasih langsung lagi kita naik. Ternyata ini apa ini? Kita jelasin lagi. Jadi boleh dibilang ini benar-benar tur desa secara keseluruhan nanti. Kalau mau yang spesifik, ya itu kan banyak sekali di les. Misalnya bisa cooking class, misalnya nanti bisa belajar garam 1 hari bisa. Udah. Ada tamu dari mana aja nih kalau boleh tahu nih? Kalau misalnya Tour de l'Asse sendiri hari ini ada tamu ya, kebanyakan memang disaranin direkomen gitu ya, offline datang sendiri, kapelan, beberapa villa ada kerjasama. Ya meskipun masih slow, tapi memang slow tourism yang kita inginkan. Ya itu slow. Kenapa nggak dibikin masif? Ini kan maksudnya kalau kita bicara masalah dunia kapitalisme. Ini agak sensitif nih. Ini ada apa nih? Teh secang ini. Sebelum membahas hal sensitif teman-teman, ini ada teh secang. Ini nggak bisa saya tunjukkan ke situ karena tumpah nanti ya. Wah. Teh tambah ini secang. Sendoknya lagi ada sereh ini. Kiamik Mas. Sore ya kan cerah, ada suara-suara binatang di belakang ngobrol kayak gini. Luar biasa. Kembali ke slow cooking slow tourism. Ya, slow tourism. Maksudnya dalam seminggu ada 2, 3, 4 kali gitu. Ya, couple 1 orang, 3 orang. Tidak menjadi persoalan dan malah itu bagus. Artinya sembari kita berjalan, sembari misalnya tamu itu datang gitu, tentunya memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial, budaya, kita juga bisa mengukur dan belajar sejauh mana kita, komunitas semua di desa itu memang siap menyambut tamu kan gitu Mas. Kalau misalnya nanti masif, misalnya anggaplah 1 hari 100 tamu tapi kita nggak siap kan malah tambah amburadul. Jangan itu sampai. Maksudnya. Itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa 1 hari 1 tamu, 1 minggu 3, 4 kali nggak persoalan sepanjang sebenarnya saya sendiri, kami di Tour de l'Asse itu sebenarnya sepakat yang hari ini didiskusikan di semua lapisan, terutama di pariwisata. Tourism is a bonus, kan gitu nih Mas. Katanya pariwisata itu bonus saja. Jadi bukan harusnya, tapi sebaiknya tidak jadi hal yang utama. Malah jadi bonus atau? Iya, bonusnya sebenarnya yang harusnya utama adalah memang produk yang dihasilkan. Jadi tidak melulu. Ya, misalnya kayak gini. Potensi desa l'Asse ini kan ada hasil lautnya gitu kan, kebun, kebun dan semuanya.
garam gitu kan masih ada. Ya. Jadi lebih banyak produk itu yang kita sounding. Ya, Nanti ya, kalau ada yang datang untuk melihat bagaimana proses pembuatannya itu bonus. Jangan dibalik. Ya. Oh, karena baru ada tamu, baru mencipta atau bekerja menjadi petani garam. Terus kalau nggak ada tamu, berarti nggak ada. Ya. Nah itu. Palsu dong berarti ini. Ya itu makanya the real experience, the real tour memang pariwisata itu atau kegiatan wisata bonus-bonusnya saja gitu. Dan mungkin saya sedikit sharing. Kadang-kadang banyak sekali kita agak kebolak-balik dalam hal ini seperti ini. Pariwisata itu harus bule semua. Orang lokal kayak di nomor sekian kan. Itu kan terjadi. Itu miris sih. Miris ya. Curhat dikit. Silakan. Tapi sebenarnya pariwisata juga bukan hanya orang yang mau bepergian. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan yang bisa mendorong kegiatan wisata. Misalnya salah satu contoh yang saya sangat sering, teman-teman komunitas sastra mengadakan acara di desa. Itu kan dia melakukan perjalanan mensupport produk lokal. Itu juga kegiatan wisata. Hal-hal ini kadang-kadang tidak disadari. Oh, seakan-akan pariwisata memang harus bule semua datang. Baru itu pariwisata gitu. Nah, ini juga terjadi. Nah, Tour de Les itu tidak juga berkegiatan hanya sekedar menghandle tamu, tapi kita juga belajar dan sekaligus sharing ke hal-hal baik dengan siapa saja. Kebanyakan yang kita handle bahkan itu banyak akademisi yang pengen tahu jalan seperti apa. Jadi alam yang mengajarkan, bukan kita yang sok tahu akan menjelaskan gitu. Tapi ini alam yang ngasih, ini, iya sama seperti di negara saya misalnya. Terakhir ada tamu dari South Korea. Dia melihat sebuah tempat gitu ya, menaruh sesajen di kebun. Oh, di negara saya ada ini seperti ini. Nah, kita tuh sering jadi quality tourismnya tumbuh jadi. Kita dapat. Jadi seakan-akan kalau misalnya kita masuk ke kampus mendapatkan hal itu di semester 8, ini kita mendapatkan hal itu langsung dari seorang profesor dalam 3-4 jam perjalanan gitu. Itu jadi bonus-bonus gitu. Quality tourismnya jadi langsung kedapatan. Gitu. Jadi banyak sekali. Belum lagi kita ngomongin edukasi anak muda ketika memang udah sering tempatnya atau dia diajak, kesadaran akan lingkungan, setidaknya memilah sampah plastik itu. Tumbuh gitu. Nah, sama itu terjadi yang perlu yang kulihat itu bagaimana anak-anak muda itu bisa menceritakan halamannya sendiri dulu. Bener, nah setuju. Kebetulan Tour de Les kita punya itu baru 1-2 orang mau, ya boleh dibilang bahasa kerennya woman guide ya. Kebetulan dia itu anak perempuan yang semangat. Jadi memang inilah challenge-nya. Tapi kita optimis lah bisa. Setidaknya kalau misalnya diminta untuk bercerita itu bahasa Inggrisnya sulit sekali. Ya, padahal bukan bahasa Inggrisnya, karena dia belum mengenali desanya, potensinya, gitu, apa yang mau diceritakan. Dan juga tantangan terberatnya adalah kayak gini. Apakah dia suka, tamu suka melihat hal-hal ke kebun kayak gini, melihat kurang pede. Kurang pede karena memang pariwisata di mindsetnya dia adalah semua hal yang sangat-sangat eksklusif, indah, pasir putih, yang template itu. Yang itu. Padahal ya ini kayak orang Jakarta yang nggak tiap hari foto di Monas. Oh iya. Orang Jogja yang tiap hari foto di Tugu gitu. Nggak harus kayak gitu kan Mas wisata. Enggak. Bahkan saya sangat-sangat sering dan hampir tiap hari kalau misalnya udah ada melakukan perjalanan gitu ya, aktivitas, saya ajak tebak-tebakan nama-nama tanaman yang setiap kali dilewati atau ditemui. Misalnya barangkali udah sangat sering dari semenjak dia bisa makan sampai hari ini makan pisang, tapi belum tahu mana pohon pisang. Iya benar. Itu clear. Benar. Ya. Orang-orang luar negeri sangat jarang yang mengenal bagaimana pohon nangka misalnya.
jackfruit. Jackfruit, Gitu. Oh, ya, tapi dia buahnya udah jackfruit gitu. Terus dia sangat misalnya sering breadfruit gitu, sukun. Itu kan sukun ada di depan. Iya, Ini ya pohonnya gitu. Rambutan, mangga, palem, lontar, kokonat. Dia juga nggak tahu bagaimana tumbuhnya pohon kelapa. Saya tuh ada temen, dia usia 35 tahun baru tahu pohon durian, Sobat Pinus. Jadi ini Iya. kasus yang sama. Kasus yang sama. Kalian pasti. umur berapa mengetahui pohon sukun gitu? Nah, itu dah. Jadi sebenarnya itu Iya, adalah materi-materi yang sama-sama kita sharingkan dalam perjalanan. Ini kekuatan dari tur-tur di desa gitu, yang kami kemas dalam Tour de Les yang sudah ada di paket Pinus. Oke. Pertanyaannya bagaimana Tour de Les dan masyarakat menjaga biar ini sustain? Oke. Karena kan kalau kita ngomongin kembali yang kalimat saya tadi tentang kapitalisme itu danger sebenarnya. Benar setuju. Jadi kami juga artinya melakukan kolaborasi ya Mas. Nah ini yang terakhir, kalau memang mau lebih sustain, lebih kuat, lebih cepat itu kolaborasi. Jadi kebetulan BUMDes Desa Les juga membuka ruang gitu, membuat sebuah wadah tentang wisata dalam BUMDesnya. Saya collab. Iya. Jadi secara profesional dan organisasi private yang saya bikin gerakan ini, desa juga semangat gitu. Jadi dia membentuk komunitas petani garam, kelompok garam dibentuk, kelompok petani arak dibentuk, kelompok gula juru dibentuk, terus Karang Taruna, terus komunitas belajar alam dibentuk di Bukit Yangudi. Jadi di sana tinggal nanti kalau di sana ini dikasih berapa untuk komunitas itu nanti. Jadi pemilahan sampah dia akan sadar sendiri. Kalau misalnya ada waktu dia nggak sekolah, kita libatkan semacam itu. Jadi memang kita udah kolaborasi. Tidak hanya juga dengan teman-teman di Les, bahkan kita juga mensondeng ini sampai ke desa-desa tetangga lah ya. Semakin banyak kan semakin bagus. Diorganisir dengan benar, gitu ya. Benar. Natural aja pokoknya. Kita ngomong, kita konsisten. Ya nanti beberapa dia udah bikin. Ya bagus, kita kolaborasi. Karena bisa memberikan diferensiasi, more colorful lah. Warna-warni lah, seperti bendera yang kita lihat hari-hari ini. Gitu. Udah. Cukup. Itu beda. Beda kasus. Beda. Oke. Teman-teman Sobat Pinus yang pernah tayang waktu itu, saya pernah diajak Beli Nyoman ini untuk ikut jalan-jalan. Ternyata ada yang mengagetkan ketika saya baru pertama kali itu pegang buah yang harganya mahal banget tuh ternyata. Vanili. Benar. Jadi jalan kaki melewati kebun vanili, terus memegang dan menghirup aromanya secara langsung. Bener, gitu kan. Iya, vanili. Ternyata sekilo berapa waktu itu ya? 6 jutaan. 6 jutaan. Ya, karena vanili kan sangat butuh keahlian untuk mengawinkan. Tingkat kegagalannya tinggi. Jadi kalau belum musim atau cuaca gimana, jadi stoknya tidak banyak. Ya. Nah, ada itu. Ada di bukit. Di bukit ada. Jadi kakao juga ada. Ini sekaligus menjadi trigger bagi mereka kalau semangat nanti. Siapa tahu seperti waktu ini ada memang tamu yang saya handle, dia memang pemerhati kakao. Oke, saya akan datang nanti dengan membawa sebuah mesin pengolahan kakao. Oke. Jadi ada transfer knowledge. Iya, transfer knowledge di sana. Ya, benar. Nah, hal-hal ini bagus. Jadi bukan kita hanya melayani gitu ya. Berarti kita kan jadi pelayan. Kita sama-sama pokoknya. Iya. Sama-sama. Collab pokoknya. Jadi boleh dibilang tidak seperti raja, ratu dan pelayannya gitu. Sama-sama kita sharing gitu. Ya, kalau misalnya di negara Anda ada ini, dibilangin sama dia, saya sharing gitu. Ya, sharing. Dan itu sudah kejadian tuh yang
Udah. Oh. Udah. Banyak yang udah repeater datang lagi melihat. Nah, satu hal juga Mas, ini ada goal sebenarnya yang saya bikin dari Tour de l'Est itu bagaimana tempat-tempat yang kita kunjungin itu tapal-tapal batas itu generasi-generasinya dan orang-orangnya itu sadar bahwa sebenarnya nggak usah jual tanah, Oh iya, ya. nggak usah bingung saya ini ada potensi nggak, semuanya berpotensi. Iya. Yang penting dikemas, kita kolaborasi gitu aja sebenarnya. Kan ini persoalan gitu, persoalan. Jadi tidak ada, seakan-akan kayak gini, kalau nggak ada air karena kering pun dicari. Ya. Kalau karena air dicari. Iya, tinggal marketing yang Ya bagus marketing aja, ya, simpel itu. Ngomong-ngomong soal marketing, ini di depan kita kan ada banyak sesuatu nih. Ini kayak ini ada cairan putih, ini cairan apa segala putih. macam. Iya. Ceritain dong. Ini kebetulan kita ini podcastnya di Melan, di kebun miliknya Les Cantik Homestay. Ada di Oke. sana Nongki. Kalau teman-teman nanti meeting pointnya akan di My Nongki istilahnya. Ini halaman belakangnya. ya? Halaman belakangnya My Nongki itu ya kita inisiasi bikin tempat ngopi anak-anak muda atau meeting point lah Ya, di ya, sini. Jadi kebetulan ini ada kopi, teh secang ini yang udah. Ini ada susu. Terus ya popro lokal lah, sama ada arak. Ini ada arak, slokinya ada nggak? Nggak ada ya? Oh aman, masih. ini ya. udah di sini nanti di dalam. nanti off cam. Dan kebetulan di sini ada akomodasi dua kamar kita ada, dan nih kalau udah seperti ini sangat identik dengan spa. Oke. Nah, spa. Ada terapis. Instagramnya ya mereka ya. Ada Les Cantik Homestay. Nah, Oke. itu ya jadi ini Terus produksi apa lagi yang atau ini deh. Tadi kan udah menjelaskan Iya, banyak iya, hal. iya, iya. Aku pengen tahu dong kendalanya apa sih, Bli? kendalanya 1, 2, 3. Oi, kok udah 3 aja. Jadi oke. Challenge-nya kali ya. Challenge, ya. Challenge-nya adalah memang di manpower. Kalau misalnya experience tour-tour seperti ini yang memang materi-materi yang kita sampaikan lebih banyak kepada kultural, budaya, plantation, community, sosial, memang dibutuhkan orang yang memang suka terhadap Terhadap itu. antropologi, Oke, iya. sosiologi, budaya gitu. Dan sayangnya ya tahu sendiri, tidak begitu suka baca, tidak begitu suka budaya ini, seakan-akan belajar ini adalah sangat-sangat tua, kuno dan lain sebagainya. Ini yang masih menjadi challenge. Tidak banyak. Kalau bicara soal perkembangan wisata Bali, apakah benar itu diawali dari surfing style tahun 70-an? Karena kan Oh iya. orang mikirnya ke Bali itu memang pengen dapetin budayanya yang masih asli gitu. Bener, iya. Jadi sepanjang yang saya pernah dengar, baca gitu ya, beberapa misalnya memang berawal di salah satu kan ada tuh di Kuto ya, Jalan Tuan Lange namanya. Nah, jadi ya memang karena bandara di Tuban, otomatis dia pasti akan ke pantai gitu kan, surfing. Tapi juga memang kalau misalnya budaya kita mengenal Ubud gitu kan, ya karena memang di sana adalah Puri gitu, keluarga raja yang sangat memang internasional sekali. Nah, tetapi memang pada hari ini kita melihat unbalance gitu ya, agak kurang seimbang antara selatan dan utara. Nah, untuk itulah banyak teman-teman yang menginisiasi, ayo ke desa dong, di sini ada ini, tapi melakukan hal-hal yang memang sangat spesifik, yaitu experience seperti misalnya ya cooking class, Yang tadi diceritakan ya itu. benar. Terus kita melihat proses pembuatan garam di desa. Nah, bagaimana Tour de l'Est ini mengelola para petani yang notabene kayak misalkan di Ubud nih ada villa yang view-nya sawah tuh. Itu sawahnya kan milik penduduk tuh. Benar. Ya kan? Iya, benar. Itu aset milik penduduk atau milik villa gitu. Ketika
Gimana? Ini agak-agak. Iya. Beberapa isu kali, nih. ya beberapa kali kan saya juga senang lah bepergian gitu. Kita lihat sawah, ada villa. Kalau itu tidak kolaboratif, tidak sama-sama menguntungkan, nanti pasti akan jadi problem. Artinya ini ditutup, Ya. dia akan bangun lagi. Akhirnya ya istilahnya adalah tourism will kill tourism. Jadi kalau misalnya udah dibangun satu, yang ini masih sawah, ini juga nggak mendapatkan impact yang bagus, dia juga akan sama bangun. Setelah itu sawah nggak ada, Iya. semua bangunan. Jadi akan Jadi membunuh villa, semuanya. View-nya villa lagi. Ya, akan membunuh semuanya. Iya. Dan pada akhirnya Tourism apa tadi? tourism will kill tourism. Wow. Jadi ya teman-teman bisa lihat misalnya di selatan gitu kan, oh ditinggalkan, sekarang merengarah ke Canggu, semua orang pada ngeluh, oh macet, ngeluh macet, oh di sini macet, nanti cari lagi di mana gitu kan. Nah kalau kami di desa masih sangat beruntung, kita masih itu dah slow tourism. Jadi dengan gerakan ini dari banyak sekali yang memang sudah sadar misalnya melakukan ini, oh ternyata dengan seperti ini tamu datang loh, dan Ya. ini yang dicari, Ya, apalagi ya. momentum pas COVID-19 seperti itu. Jadi itu di samping itu memang saya selalu lebih banyak mengambil ya, mempromosikan sebagai jembatan itu produk-produk lokalnya gitu. Oh, ada minyak tandusan, udah ambil, coba ya berkat bantuan teman-teman, kecil-kecilan lah, ya itu juga sangat membantu. Kecil-kecil tapi kalau sporadis kan bagus juga, dan ya kolaborasi tadi. Ya kolaborasi, Sifatnya intinya kolaboratif gitu. kolaboratif, benar, setuju. Itu. So teman-teman Sobat Binus, kalau mau tahu lebih banyak tentang Tour de Les, silakan cek di websitenya di www.pintunuswantara.com. Terus beli nyaman, apalagi yang mau diceritain nih tentang dunia wisata secara makrokosmos dan mikrokosmos. Oh, berat banget ini. Gini aja, kalau mau apa di desa itu sebenarnya ada semuanya. Oke. Nah, di desa Les, banyak di desa di kecamatan Rejagula gitu kan. Nah, tapi sekarang yang terpenting adalah ketika kita berwisata atau ketika kita melayani, bukan melayani ya, menemani gitu ya, menemani teman-teman yang datang atau tamu gitu. Kita sama-sama sadar bahwa kita mencari sebuah ketenangan, kita mencari sebuah pengalaman. Iya, gitu. iya. Jadi kadang-kadang kan kemewahan itu di hal-hal yang tidak terlihat mewah seperti ini. Iya. Kalau dulu saya ingat kalau COVID-19 itu yang paling mewah dan mahal serta langka adalah oksigen yang seperti ini. Bisa ngobrol gini. Bisa ngobrol. Yang ada Satgas datang nanti. Nah, dan itu yang kita tawarkan. Kita menelusuri jalanan yang masih sangat-sangat asri, hutan sekelilingnya, itu kemewahan yang terpenting. Dan mensupport community, ada impact sosial, itu menjadi nilai tambah yang luar biasa. Jenis wisata kan ada beberapa, wisata budaya, wisata belanja, wisata apa tadi yang wisata community based tourism. Kalau Tour de Les ini saya bilang adalah wisata berbasis komunitas, dan di dalamnya bisa masuk budaya, bisa masuk ke sosial, bisa masuk ke lingkungan. Iya. Karena di sana misalnya ada pemberdayaan sampah seperti yang dilakukan oleh desa, di sini kita kombinasikan. Karena kan setiap tempat itu mempekerjakan orang. Iya. Jadi komunitas gitu. Jadi memang sampai hari ini saya sangat sepakat ya, format-format seperti ini harus dikembang tumbuhkan. Iya. Kembang tumbuhkan. Berarti itu aimnya, tujuannya memang. Iya, benar. Jadi kalau kita dapat berapa gitu dari paket yang kita jual gitu, ini juga benar-benar sesuai dengan prinsip dari pariwisata. Jadi semua dapat multiplier effect. Semua dapat. Minimal kalau misalnya Tour de Les itu ada bookingan, berarti kita ngasih
paling sedikit ya 4 petani. Dia punya istri berarti 8 orang, punya anak berarti kali 2. Kira-kira 16 orang. Satu orang loh, satu banding 16. Ya, ya. Belum Oh lagi. gitu hitungnya, bener juga ya, gak Iya. kepikiran loh. Terus belum lagi kalau ada yang ngasih A, B, C, D, belum lagi hal-hal yang tidak bisa dihitung dengan uang. Misalnya, oke, saya nanti datang mau nyumbang buku, mau nyumbang ini, mau nyumbang oh gitu. iya, itu nyumbang bisa ini. juga, Bisa iya. juga. Ininya kolaborasi lah Mas. Iya, iya, iya. Jadi konsisten terus memang dijiwai. Challenge-nya banyak, tetapi ya monggo jalani aja lah, jalani aja. Natural aja. Natural aja. Biar jalan terus prosesnya. Iya, wah. Cukup panjang nih kita ngobrol ya sore-sorenya. Lumayan. Kalau sore gini paling enak ngapain, Li? Kalau sore seperti hari ini, wah ini kebetulan udah ditunggu nih, ada tamu juga. Nih pasti kita lebih saja setia ke pantai, kan sunsetan. Dadanggara masih sedang bersemi-seminya ini. Setelah itu bisa sunset tour, naik jukung istilahnya. Oh, iya. Perahu lokal sini jukung. Pokoknya, waduh, apalagi ada yang dapat ikan, bakar ikan untuk malam. Nanti malamnya. Selesai lah, Aduh, selesai aduh, dah aduh, semua. aduh. Selesai Tapi- dah tuh, selesai. Nanti Selesai. teman-teman Sobat Pinus silakan cek di Instagramnya Selesai udah. Tour Dealers saja. Yeah. Saya kayaknya nggak bisa nemenin dulu karena masih ada PR. Iya. Tapi nanti kalau misalkan PR saya udah selesai, saya calling ikut bakar ikan gitu ya. Let's go. Let's go. Let's go. Siap. Oke. Baik Sobat Pinus, kayak gitu dulu dan yuk cus bareng Pinus. Pinus.